Anak-anak yang terkasih, kita jumpa lagi dalam pelajaran ilmu Katolik. Kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman bangsa Indonesia. Mulai dengan berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami semua hingga saat ini. Sekarang kami akan mulai belajar lagi. Sertalah kami agar kami dapat mengerti dan memahami serta berjuang untuk menghargai keanekaragaman bangsa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, belajar tentang keanekaragaman bangsa Indonesia. Sebenarnya ada banyak, tapi di sini Pak Guru hanya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, Indonesia itu beraneka ragam dalam hal nyanyian atau lagu-lagu daerah. Yang kedua, Indonesia juga beragam dalam tarian. Yang ketiga, Indonesia beragam juga dalam pakaian adat. Dan yang keempat, Indonesia itu beragam dalam rumah adatnya. Yang kelima, Indonesia beragam akan bahasa. Yang keenam, Indonesia beragam akan suku bangsa. Kita sendiri di timur ada beberapa suku, bukan hanya beberapa, tetapi banyak. Ada suku Belu, ada suku Dawan, ada suku Rote, ada suku Sabu, dan lain-lain. Itu saja baru satu pulau, apalagi satu Indonesia. Coba kita lihat lebih dalam lagi tentang keanekaragaman nyanyian atau lagu-lagu daerah. Contoh lagu daerah dari NTT. 1. Lagu Bolelebo. 2. Kita juga di NTT ada lagu Gemu Famire. Yang ketiga lagu Tebe Onana. Yang keempat lagu Kolkita, Lulung Tasa. Contoh keberagaman ini, ada juga banyak provinsi yang memiliki lagu daerah masing-masing. Beberapa di antaranya, 1. Apuse dari Papua. Yang kedua, lagu Rasa Sayange dari Maluku. Yang ketiga, lagu Rek Ayo Rek dari Jawa Timur. Setelah nyanyian, coba kita lihat keanekaragaman tarian yang ada di Indonesia. Di sini Pak Guru hanya akan memberikan beberapa tarian yang anak-anak pasti tahu. Yang pertama ini, gambar ini adalah tarian bidu. Tarian bidu ini sudah biasa untuk kita orang-orang di timur. Tarian bidu ini dari Pulau Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini bagian Soe, TTU biasa ada tarian-tarian ini. Juga ada tarian TB. Tarian TB ini dari Kabupaten Belu. Juga ada tarian Likurai. Ini dari Kabupaten Belu juga. Dan banyak tarian seperti Cai dari Nagikeo, Jawa. Atau tarian sebenarnya ada banyak macam tarian. Ada tarian Kataga dari Sumba. Selain tarian dan nyanyian tadi, bangsa Indonesia juga kaya akan pakaian adat. Ya, ini gambar ini pakaian adat Papua, orang Papua. Lalu ini pakaian adat orang Rote, ini Nusa Tenggara Timur. Lalu ini pakaian adat orang Jawa Tengah. Jadi Indonesia ini kaya akan beragam pakaian adatnya. Masih banyak lagi yang Pak Guru tidak sebutkan di sini. Mudah-mudahan kalian semua akan mencari sendiri ya.
Selain itu, ada keanekaragaman bahasa, macam-macam bahasa. Di Indonesia terdapat beribu-ribu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah. Satu itu bahasa Jawa, bahasa Sunda, yang biasa digunakan oleh orang Jawa. Berikut itu bahasa Dawan, bahasa Tetun. Ini biasa digunakan di wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Timur. Ada bahasa Bugis yang digunakan oleh orang-orang di Pulau Sulawesi. Lalu ada bahasa Minangkabau yang biasa digunakan oleh orang Jambi, orang Aceh, orang Riau, orang Sumatera Barat, dan bahasa-bahasa lainnya. Berikut kita masuki keanekaragaman suku. Bangsa Indonesia terdiri dari ribuan suku. Di antaranya, 1 suku Jawa, 2 suku Betawi, ini juga ada di Jawa, suku Timor ada di NTT, suku Asmat ada di Papua, suku Bugis di Sulawesi, dan lain-lain. Masih banyak suku yang ada di Indonesia yang bisa kita cari tahu. Baik, anak-anak coba mengamati gambar di samping. Gambarnya yang ini. Terus gambar kedua yang ini. Setelah kalian lihat gambar-gambar ini, coba kalian tulis apa yang kalian lihat pada gambar-gambar ini. Tuliskan di buku catatan. Nanti akan diperiksa oleh Pak Guru di pertemuan berikut. Lihat baik-baik gambarnya, kemudian tuliskan semua yang anak-anak lihat pada kedua gambar di samping ini. Tadi kita berbicara tentang keanekaragaman. Sekarang kita berbicara tentang apa saja hal yang mempersatukan kita sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang pertama yang mempersatukan kita itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita memiliki satu negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yang mempersatukan kita dari keberagaman suku, tarian, pakaian adat, nyanyian adalah Pancasila. Pancasila. Yang ketiga yang mempersatukan kita itu slogan bersama kita seluruh Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ayo, siapa yang tahu apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Pasti tahu ya. Ini Bhinneka Tunggal Ika. Yang berikut itu bendera merah putih. Jadi hal yang mempersatukan kita selanjutnya itu kita semua walaupun beragam, kita menghormati satu bendera, yaitu bendera merah putih. Yang berikut yang mempersatukan kita juga adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dari semua kita yang beragam ini, beragam suku, beragam agama, beragam bahasa, kita dipersatukan oleh 5 hal ini. Mari kita membaca kitab suci. Kita ingin mengetahui pesan apa yang seharusnya Pak Guru dan anak-anak sekalian dapat dari kitab suci, terutama tentang keanekaragaman sebagai satu bangsa. Ya, kita buka kitab Mazmur bab 145 ayat 1 sampai 15. Kita baca bersama-sama ya. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Tuhan Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan itu besar dan patut menerima pujian dari kita. Tidak ada yang dapat memahami kebesarannya.
Setiap keturunan akan memuji Engkau dan menceritakan kepada keturunan berikutnya tentang hal-hal yang besar yang Engkau lakukan. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan ku nyanyi. Orang akan menceritakan tentang keajaiban yang Kau lakukan. Aku akan menceritakan hal yang besar yang Kau lakukan. Mereka akan menceritakan tentang yang baik yang Kau lakukan. Mereka akan menyanyikan kebaikan. Tuhan Maha Pengasih dan Pemurah, panjang sabar dan penuh kasih setia. Tuhan baik kepada setiap orang. Ia menunjukkan rahmat-Nya kepada setiap ciptaannya. Ya Tuhan, semua yang Engkau ciptakan akan bersyukur kepadamu. Pengikut-pengikut-Mu yang setia akan mereka menceritakan betapa besarnya kerajaan. Mereka menceritakan betapa besarnya Engkau. Jadi orang lain tahu tentang hal-hal besar yang Engkau lakukan. Mereka tahu betapa besar dan indahnya kerajaan. Kerajaan-Mu tidak akan pernah berhenti, dan Engkau akan memerintah selamanya. Tuhan dapat dipercaya dalam semua perkataannya. Ia setia dalam semua yang dilakukannya. Tuhan mengangkat orang yang telah jatuh. Ia menolong orang dalam kesulitan. Setiap yang hidup menantikan makanan dari Engkau, dan Engkau memberikan makanan kepada mereka pada waktu yang tepat. Setelah kita membaca kitab suci anak-anak, mari kita coba mendalami bacaan tadi. Kita mendalaminya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa Daud mengajak umat untuk memuji dan mengagungkan Tuhan? Ayo, nanti dicatat ya, jawaban anak-anak dicatat pada buku catatan agama. Yang kedua, pekerjaan besar apa yang telah dilakukan Allah bagi bangsa Israel? Yang ketiga, pekerjaan besar apa yang telah dilakukan Allah bagi bangsa Indonesia? Yang keempat, apa yang sebaiknya kita lakukan atas karunia Allah bagi bangsa Indonesia tersebut? Nanti dicatat ya jawaban Anda sekalian di buku catatan agamamu masing-masing. Tugas. Kita sampai di penghujung pelajaran. Pak Guru akan memberikan tugas. Nanti tugas ini akan dikumpulkan saat kita bertemu di kelas nanti. Tugas yang pertama, tuliskan keanekaragaman yang ada pada bangsa Indonesia. 2. Tuliskan hal-hal yang mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Ditulis, nanti akan diperiksa oleh Pak Guru saat kita bertemu di kelas. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pelajaran